Bu Ratna, kamu gak lihat aturan? Kenapa kamu pakai baju hijau? Kita udah sepakat seragam merah marun. Saya lihat aturannya Bu Yuli, tapi saya nggak setuju harus seragam terus. Kita kan cuma ibu-ibu biasa, bukan mau pawai atau parade. Kenapa harus pusingin seragam? Ini bukan soal pawai Bu Ratna, ini soal disiplin dan hormat. Kamu gak hormat sama aturan yang udah kita buat bareng-bareng. Kamu bikin masalah di depan semua orang. Hormat? Hormat sama siapa? Sama aturan yang kamu buat. Saya cuma nggak mau terus-terusan ikut aturan yang nggak masuk akal. Apa salahnya kalau saya pakai baju yang saya suka? Itu nggak ngerugin siapa-siapa kok. Ibu-ibu, awas ya, jangan lupa ya, minggu depan ada pertemuan RT. Kita harus pakai seragam warna merah marun. Awas loh, jangan sampai ada yang beda. Iya Bu Yuli, siap. Pasti kita semua pakai, gak mungkin ada yang beda kok. Seragam baru lagi Bu, kan bulan lalu kita juga baru beli seragam buat acara arisan. Sekarang udah disuruh beli lagi. Ratna, kamu berani protes? Seragam itu penting loh, biar kita kelihatan rapi dan kompak. Pokoknya nggak boleh ada yang tampil beda. Ini soal keseragaman. Kalau satu ada yang beda, yang lain bisa ikut-ikutan. Kita harus disiplin. Iya, Bu Yuli benar. Saya juga udah beli seragamnya kemarin. Seragam itu kan bagus buat citra kita sebagai warga di sini. Biar kalau ada tamu atau orang luar, kita jadi kelihatan rapi. Itu kan bisa jadi poin plus buat desa kita ini. Ya tapi mahal Bu, tiap bulan harus beli seragam terus. Kan gak semua orang punya uang lebih buat itu. Ini bukan masalah citra, tapi soal kebutuhan juga. Apa harus setiap acara pakai seragam baru? Kamu ini gak mau disiplin ya? Saya udah bilang, ini buat kebaikan bersama. Kalau ada yang beda, nanti orang mikir kita nggak solid. Jadi kamu ikut aturan atau enggak? Iya deh Bu, tapi saya tetap merasa ini berlebihan. Harusnya kita bisa pakai baju apa saja asal sopan, nggak perlu pakai seragam terus. Ini soal menghormati aturan yang kita buat bareng-bareng. Kalau satu aja ada yang nggak nurut, nanti semuanya ikut-ikutan. Saya nggak mau itu terjadi. Sudah, mungkin kita bisa cari solusi lain biar gak semua orang merasa terbebani. Tapi untuk minggu depan saya sih setuju aja pakai seragam. Ya udah, saya pikir-pikir lagi. Tapi kalau nanti saya nggak pakai seragam, jangan kaget ya. Ibu nggak tahan lagi Pak, tiap ada acara harus beli seragam baru. Ini udah kebangetan, bikin dompet kita jebol terus. Buat apa coba? Kayak nggak ada hal lain aja yang lebih penting. Dipikir cari uang gampang kali ya? Iya Bapak tahu, seragam-seragam itu nggak murah. Rasanya emang cuma buang-buang uang. Tapi Ibu yakin mau ngelawan Bu Yuli? Dia kan galak. Kita kan tahu sendiri kalau Bu Yuli gak segan-segan buat musuhin orang yang beda pendapat sama dia. Justru itu, masa kita harus tunduk terus? Dia selalu merasa paling berkuasa. Dia pikir dia bisa atur semuanya. Ibu pikir kalau ibu-ibu yang lain berani ngomong, Bu Yuli nggak mungkin bisa terus maksa buat beli seragam terus. Ibu yakin yang lain juga pasti muak. Cuma nggak ada yang berani sama Bu Yuli. Iya sih, tapi kan gak semudah itu Bu. Mereka semua pasti merasa takut. Jadi lebih milih ikut aturan biar aman daripada bikin ribut. Toh Bapak cuma khawatir nanti malah Ibu yang dikucilkan. Dikucilkan? Ibu nggak peduli Pak. Ini soal prinsip. Kita nggak bisa terus-terusan dibebani sama hal-hal yang nggak penting. Kalau kita semua diam, Bu Yuli bakal makin menjadi-jadi. Lagian siapa yang berani bilang enggak kalau bukan Ibu? Wah, iya sih Ibu benar. Tapi tetap hati-hati loh. Jangan sampai nanti malah kita yang kena getahnya. Bapak ngerti, Ibu kesel. Tapi coba Ibu cari cara lain yang lebih damai ya. Damai? Dengan Bu Yuli? Kayaknya nggak mungkin. Dia selalu maunya menang sendiri. Kalau kita nggak bangkit dan melawan sekarang, mau sampai kapan kita terus ditindas Pak? Bapak paham Bu. Tapi gimana kalau nggak ada yang dukung Ibu? Apa Ibu siap buat hadapi semuanya sendirian? Kalau harus sendiri, Ibu siap. Tapi Ibu yakin lama-kelamaan yang lain juga bakal sadar. Ibu nggak mau terus diam cuma karena takut sama Bu Yuli. Ya udah, kalau Ibu yakin ini yang terbaik, Bapak kan selalu dukung Ibu. Tapi kita harus siap sama apapun resikonya nanti ya. Bu Ratna, kamu benar mau pakai baju beda buat acara pertemuan nanti? Saya dengar dari Bu Fitri, kamu gak mau ikut aturan seragam Bu Yuli. Iya, saya juga dengar. Kamu yakin Bu Ratna? Soalnya Bu Yuli itu kan terkenal galak. Saya takut nanti dia marah besar. Malah semua ibu-ibu yang kena imbasnya. Kamu tahu kan kalau Bu Yuli itu nggak suka sama orang. Dia nggak segan-segan buat nyindir orang itu di depan banyak orang. Saya nggak peduli Bu Wati, udah terlalu lama kita dipaksa buat ngikutin semua kemauannya. Masa tiap ada acara kita harus selalu beli seragam baru? Padahal itu nggak penting sama sekali. Pokoknya saya bakal pakai baju yang saya punya. Nggak ada yang bisa maksa saya buat beli seragam baru.
Tapi Bu Ratna, kamu tahu sendiri kan gimana Bu Yuli? Kalau ada yang gak nurut sama perintahnya, bisa-bisa ibu-ibu lain ikut jadi sasaran. Saya aja yang julid gini, gak mau ribut sama dia. Bu Ratna tahu sendiri kan, kalau Bu Yuli itu istrinya Pak Lurah. Jadi saya males punya urusan sama dia. Apalagi kalau sampai kena sindir depan umum. Lagi pula ibu-ibu lain pasti lebih milih cari aman daripada diomelin atau dikucilin. Bener tuh kata Bu Wati. Bu Yuli tuh nggak segan-segan ngejatuhin orang yang beda pendapat sama dia. Emang kamu nggak takut apa Bu Ratna? Bisa-bisa kamu dijadikan bahan gosipan sekomplek loh. Saya mah cuma takut kamu kena masalah. Biarin aja, saya udah capek disetir sama Bu Yuli. Ini bukan soal baju lagi, ini soal harga diri. Masa tiap ada cara kita harus nurut kayak boneka yang digerakin sama dia? Kalau kita terus-terusan ngikutin aturan yang gak masuk akal kayak gini, kapan kita punya kebebasan sendiri? Seragamnya udah dibeli semua kan? Jangan sampai ada yang gak beli. Ibu gak mau ada yang datang pakai baju sembarangan. Pokoknya harus seragam biar kelihatan kompak. Bu, ibu jangan terlalu maksa ibu-ibu lain soal seragam ini. Mereka udah sering ngomongin soal biaya yang harus mereka keluarin buat beli seragam. Apa nggak terlalu berat buat mereka, Bu? Maksa? Ibu cuma mau semuanya rapih, Pak. Lagian kalau nggak diatur kayak gini, mereka tuh suka seenaknya. Ini acara resmi, bukan arisan santai. Mereka perlu belajar disiplin. Kalau ibu nggak tegas, nanti siapa yang peduli soal aturan? Iya, tapi kan nggak semua ibu-ibu mampu beli baju baru tiap ada acara. Mungkin mereka mikir seragam itu nggak terlalu penting. Yang penting kan kehadirannya, bukan bajunya. Kehadiran aja nggak cukup, Pak. Ibu mau semuanya seragam, kompak, tertib. Kalau ada satu aja yang melenceng, itu bakal ngerusak semuanya. Ibu-ibu tuh harus diajarin disiplin, biar mereka nggak asal-asalan. Bu, Papa ngerti ibu mau semuanya sempurna. Tapi coba ibu pikirkan lagi. Mungkin ada cara lain yang nggak membebankan mereka. Seragamnya kan bisa yang udah ada. Nggak harus beli baru terus setiap bulannya, Bu. Bapak tahu kan, kalau bukan ibu yang atur, semua bakal berantakan. Ibu udah lama ngurusin ibu-ibu ini. Mereka suka nggak peduli kalau nggak dikasih aturan yang jelas. Ini bukan soal baju aja, ini soal kontrol. Kalau mereka udah ngelawan sekali, nanti jadi kebiasaan. Papa ngerti, Bu. Tapi kontrol itu bisa dengan cara yang lebih halus. Ibu nggak perlu terus maksa semua orang ikut maunya ibu. Kadang-kadang mereka juga perlu ruang buat ngomong, biar mereka ngerasa dihargain, Bu. Ruang buat ngomong? Mereka udah dikasih ruang, tapi nggak ada yang berani bilang apa-apa. Itu artinya mereka setuju dengan aturan ibu. Kalau mereka ada masalah, kenapa nggak bilang dari awal? Ya mungkin mereka takut, Bu. Takut sama reaksi ibu kalau mereka beda pendapat sama ibu. Kadang orang lebih milih diem, Bu, daripada nyari masalah. Kalau mereka takut, itu berarti ibu berhasil. Gak ada yang berani melawan. Itu yang ibu mau. Selama ibu pegang kendali, gak ada satupun yang bisa seenaknya. Aturan itu penting, Pak. Dan ibu di sini buat ngatur mereka. Bu Ratna, kamu gak lihat aturan? Kenapa kamu pakai baju hijau? Kita udah sepakat seragam merah marun. Saya lihat aturannya Bu Yuli, tapi saya nggak setuju harus seragam terus. Kita kan cuma ibu-ibu biasa, bukan mau pawai atau parade. Kenapa harus pusingin seragam? Ini bukan soal pawai, Bu Ratna. Ini soal disiplin dan hormat. Kamu gak hormat sama aturan yang udah kita buat bareng-bareng. Kamu bikin masalah di depan semua orang. Hormat? Hormat sama siapa? Sama aturan yang kamu buat? Saya cuma nggak mau terus-terusan ikut aturan yang nggak masuk akal. Apa salahnya kalau saya pakai baju yang saya suka? Itu nggak ngerugin siapa-siapa kok. Bu Ratna, kamu ngerusak kesepakatan. Semua orang di sini setuju buat seragam. Cuma kamu yang mau beda sendiri. Ini soal kebersamaan, soal kekompakan kita sebagai warga. Kekompakan yang dipaksain. Dari awal juga saya nggak pernah setuju. Cuma karena yang lain diem aja, bukan berarti mereka juga setuju. Mungkin mereka takut ngomong, tapi saya enggak. Kamu tuh kalau dibilangin ngeyel banget sih. Rasain nih. Udah, kalau mau ribut jangan di sini, di luar aja. Gak enak kalau sampai kedengar sama aparat desa yang lain. Ayo kita keluar. Jadi kamu pikir kamu lebih baik dari yang lain? Kamu kira karena kamu berani itu bikin kamu benar? Kamu bisa seenaknya ngerusak aturan yang udah disepakati bersama? Saya nggak bilang kalau saya lebih baik, tapi saya punya hak buat milih apa yang saya rasa benar buat saya. Kalau kamu mau semuanya nurut sama kamu, berarti kamu nggak ngerti artinya kebebasan. Itu bukan soal siapa yang benar atau salah, ini soal pilihan. Ratna, kamu sengaja mau bikin masalah ya? Gak bisa gini, semua orang itu harus ikut aturan. Kita udah sepakat pakai seragam merah marun, dan kamu malah datang dengan baju hijau. Ini gak bisa diterima.
Saya nggak mau buat masalah Bu Yuli. Saya cuma nggak setuju. Saya nggak mau dipaksa buat beli seragam setiap kali ada acara. Ini bukan soal hormat, ini soal uang. Nggak semua orang di sini bisa terus-terusan beli baju baru, apalagi buat hal yang nggak penting kayak gini. Kamu pikir ini soal uang doang? Ini soal kesetaraan, soal kebersamaan. Kalau semua orang seragam, gak ada yang ngerasa di atas atau di bawah. Ini cara buat kita semua sama. Gak ada yang ngerasa lebih hebat. Bu Yuli, kebersamaan gak harus dipaksakan lewat seragam. Kalau kamu mau kebersamaan, ajak semua orang ngobrol, dengerin pendapat mereka. Seragam gak bikin kita lebih dekat, malah bikin kita kayak robot yang diatur terus. Tapi Bu Ratna ada benarnya juga sih Bu. Kita kan bukan anak sekolah yang harus pakai seragam. Dan kadang beli baju baru buat acara RT atau arisan itu lumayan berat buat sebagian orang. Mungkin kita bisa pertimbangkan lagi Bu. Bu Tini, kamu juga. Kamu ngebela dia. Seragam itu buat kebaikan kita semua. Biar gak ada yang ngerasa berbeda. Kalau kita semua satu, gak ada yang lebih menonjol atau kurang menonjol. Bu Yuli, yang bikin kita beda itu cara kita memperlakukan orang lain. Seragam cuma kulit luar. Kalau kamu terus paksain aturan ini, artinya kamu cuma peduli sama penampilan. Loh, kok suara saya gak bisa keluar? Sebenarnya apa yang terjadi? Kok diem aja Bu Yuli? Mau ngomong apa tadi? Biasanya gak pernah segan tuh nyuruh-nyuruh kita. Kamu lihat gak tadi? Ini kayaknya karma gak sih? Iya, kayaknya Tuhan lagi kasih pelajaran ke Bu Yuli. Bu Omat, tahu nggak? Tadi Bu Yuli nggak bisa ngomong loh. Aneh banget. Biasanya kan suaranya paling keras. Iya, saya juga lihat bibirnya gerak-gerak, tapi suaranya hilang. Kira-kira kenapa ya? Apa darah tinggi kali ya? Soalnya Bu Yuli suka marah-marah. Atau ini karma buat dia? Selama ini dia nggak pernah dengerin pendapat kita. Ngomong-ngomong, kalian percaya nggak sih? Saya rasa ini mungkin balasan buat dia. Gak semua hal harus ditentukan sama Bu Yuli terus. Kadang kita juga perlu berbicara kan? Memang sih, Bu Ratna juga benar. Kita ini ibu-ibu biasa, bukan robot yang harus selalu nurut. Tapi kita juga harus hati-hati. Bu Yuli itu galak. Dia bisa nyinyir kapan aja. Iya, tapi kadang kalau kita diem terus justru jadi makin susah. Mumpung kita punya kesempatan, ini saatnya untuk kita menyuarakan pendapat kita. Dari kejadian Bu Yuli, kita bisa memetik pelajaran. Kadang terlalu mendominasi bisa bikin orang menjauh. Betul, tapi kita juga jangan sampai jatuh ke dalam perangkap yang sama. Kita harus kompak, tapi tetap menghargai satu sama lain. Jangan sampai kita punya rasa takut untuk menyuarakan pendapat kita. Benar, kita harus berani bersuara biar Bu Yuli tahu bahwa kita bukan hanya pengikut. Kita ini ibu-ibu yang punya hak untuk memilih. Mungkin ini saatnya kita semua bangkit. Kita semua punya suara. Dan sekarang saatnya untuk didengar. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa suara saya tiba-tiba menghilang? Kenapa ini? Saya jadi kecil. Ini gak mungkin. Apa yang terjadi sama saya? Loh, ibu, kemana? Bukannya tadi dia di kamar ya? Bu, ibu, di mana? Ibu. Loh, bu, kenapa tuh bu ibu mengecil? Ibu. Tenang bu, tenang. Kita harus cari tahu kenapa ini bisa terjadi. Mungkin ada cara untuk mengembalikan kamu ke ukuran semula. Tenang ya bu. Kamu tahu nggak? Sekarang Bu Yuli udah nggak pernah datang lagi ke pertemuan warga. Rasanya aneh banget. Biasanya dia yang paling rajin. Katanya sakit, tapi anehnya sampai sekarang gak ada kabar. Terus saya juga udah beberapa hari ini gak lihat Pak Budi suami Bu Yuli. Mereka berdua kayak menghilang di telan bumi. Iya ya, saya jadi curiga. Apa Bu Yuli beneran sakit? Atau ada hal yang lebih parah terjadi sama Bu Yuli? Bulala, pokoknya kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Bu Yuli. Tapi gimana? Kita kan udah tahu sifatnya Bu Yuli. Dia pasti gak mau kita ikut campur urusannya. Tapi ini bukan hanya soal Bu Yuli. Ingat Bu Lala, yang namanya hidup bertetangga, kita harus peduli sama apa yang terjadi di lingkungan kita. Karena itu penting. Kalau ada yang aneh, kita harus ambil tindakan. Jangan diem aja. Memang, tapi apa yang bisa kita lakukan? Coba tanya Bu Ratna. Dia kan temannya Bu Yuli juga. Mungkin dia tahu sesuatu. Wah, bagus juga itu. Kita bisa ke rumahnya Bu Ratna. Dia pasti punya info lebih. Bu Yuli itu tipe orang yang kalau udah gak mau diganggu, ya sulit. Kalau gitu, ayo kita pergi sekarang. Gak enak kan kalau kita hanya diam saja sementara mungkin dia butuh bantuan.
Ibu, tunggu di sini ya. Bapak ambil meja sama kursi mini dulu di kamar. Habis itu kita sarapan bareng ya, Bu. Loh, ibu kemana? Kok nggak ada? Bu, ibu di mana? Ya ampun, ini kan baju ibu robek dan ada bulu tikus di sini juga. Jangan-jangan, ya Allah, jangan-jangan ibu. Ya Allah, malas sekali nasibmu ibu. Mungkin ini hukuman dari Allah. Azab karena kesombongan ibu selama ini. Ibu selalu merasa lebih tinggi, lebih penting dibanding orang lain. Seolah-olah ibu yang paling berkuasa di lingkungan ini. Sekarang ibu harus menanggung akibatnya. Diubah jadi kecil, tidak berdaya, dan akhirnya berakhir mengenaskan. Sedih banget, istriku dimakan tikus. Aku cuma bisa berdoa semoga Allah mengampuni segala dosa ibu.